Audio Jungle. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas ya anak-anak ya? Siap jelas. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Prestasi ya. Oke, semangat sekali ya anak-anak ya hari ini ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Mas Bintang dipimpin untuk berdoa, Mas Bintang. Siap gerak berdoa mulai. Selesai. Ibu lihat ini alhamdulillah anak-anak semuanya sudah berkumpul lengkap ya, tidak ada yang tidak mengikuti, kemudian full tim sekali, kalian kelasnya memang luar biasa Ibu. Kira-kira kalau organisasi itu hanya ada 2 atau ada organisasi lain ya anak-anak? Ada yang lain tidak? Siap ada. Ya, ada ya. Oke, tadi Mbak Sasa bilang ada. Ada organisasi lainnya. Kira-kira selain di Asia Tenggara, di dunia ini banyak nggak organisasinya? Siap banyak. Iya, banyak. Ya banyak. Siap. Nah, sekarang kita akan membahas 3 organisasi lagi. Yang pertama adalah APEC, ya, organisasi di wilayah Asia Pasifik. Kemudian yang kedua adalah Uni Eropa, yaitu yang berada di wilayah benua Eropa. Kemudian yang ketiga WTO. Nah, ini adalah organisasi perdagangan dunia. Nah, oke. Hari ini ada 3 penilaian lagi yang akan Ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Seperti biasa nanti kita akan membahas LKPD dengan diskusi. Oke, terlihat anak-anak? PowerPoint-nya terlihat jelas? Terlihat. Nah, tujuannya apa sih kita belajar 3 organisasi itu? Nanti peserta didik atau kalian mampu menyebutkan apa itu APEC, menyebutkan pengertian Uni Eropa, dan pengertian dari WTO-nya melalui LKPD itu adalah manfaat dari APEC, Uni Eropa, dan WTO. Ya, sekarang kita ke pengertian dulu ya. Pengertiannya kita mulai dari APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Corporation, merupakan organisasi perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Sesuai dengan namanya Asia Pasifik. Nah, Indonesia termasuk ke dalam wilayah ini. Kemudian Uni Eropa. Uni Eropa atau UE atau ada istilah lain adalah MEE, itu Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan atau namanya nih European Economic Community ya, EEC itu. Jadi banyak sekali, ada Uni Eropa, MEE, ada EEC. Nah, coba Ibu minta salah satu dari kalian memberikan pendapatnya. Coba sebutkan 5 negara Eropa. 5 saja, 5 negara di benua Eropa. Siapa yang menjawab? Coba. Saya Bu. Oke, Mas Bintang, coba sebutkan. Prancis, Jerman, Belanda, Inggris. Terus Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, satu lagi yang ada menara pisahnya. Belgia, oke, Belgia ya. Kemudian ke WTO, World Trade Organization, yaitu badan yang mengatur perdagangan dunia. APEC dulu ya. Untuk APEC ini logonya seperti ini ya anak-anak, Asia Pacific Economic Corporation. Nah, latar belakangnya adalah runtuhnya Uni Soviet dengan sistem komunisnya yang diikuti berubahnya sistem ekonomi menjadi liberal atau bebas. Nah, pada saat terjadi perang dingin antara blok barat dengan blok timur ya, setelah itu berakhirnya adalah ditandai dengan runtuhnya Soviet. Nah, pada saat Soviet runtuh, akhirnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini berubah sistem ekonominya. Akhirnya mereka berpikir bagaimana kalau kita membuat suatu kerjasama gitu. Akhirnya mereka membuat organisasi APEC. Itu latar belakang terbentuk. Nah, ini latar belakangnya. Berakhirnya Perang Dunia II memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara di Eropa. Ya, Perang Dunia II itu memporak-porandakan hampir seluruh dunia ya. Jadi entah di kawasan Asia dengan tokohnya bangsa Jepang, atau di kawasan Eropa ya dengan bangsa Jerman, dengan bangsa
Italia. Jadi pada saat itu ekonomi setelah Perang Dunia II itu sangat tidak stabil karena setelah perang itu banyak sekali negara-negara yang mengalami kerugian. Nah, pada saat itu bangsa di Eropa karena mereka ingin bergabung kembali, mereka ingin bekerja sama, akhirnya mereka, ayo gimana caranya kita harus membuat ekonomi kita bangkit. Nah, salah satunya adalah dengan membuat organisasi Uni Eropa ini. Tujuan WTO, World Trade Organization. Ini logonya seperti ini ya, anak-anak, ini logonya. Garis-garis ya, warna-warni seperti ini. Nah, latar belakangnya pada tanggal 1 Januari 95, WTO dibuat untuk menggantikan GATT atau General Agreement of Traffic and Trade. Jadi sebenarnya kalau WTO ini memang negaranya yang ikut itu banyak. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam era pasar bebas atau perdagangan bebas, WTO itu sangat diperlukan. Karena apa? Kalau tidak ada yang memfasilitasi untuk membuat peraturan di seluruh dunia, nanti amburadul kan, nanti aturannya tidak ada, akhirnya ya udah tidak ada yang namanya kebijakan dan lain sebagainya. Nah, WTO ini dibuat untuk tujuan itu. Nah, sekarang Ibu tidak akan terlalu banyak untuk memberikan materi ke kalian ya. Jadi Ibu hanya membuat pengatur. Sudah siap untuk kelompok 1? Siap, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami 1 Bintang, 2 Cecil, 3 Wafi. Manfaat organisasi APEC bagi Indonesia di bidang ekonomi. 1. Sebagai sarana yang menghubungkan Indonesia dengan negara lain atau ekonomi mitra yang berguna bagi pembangunan ekonomi Indonesia supaya lebih berkembang. Sebagai sarana untuk meningkatkan investasi dan menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Ya, ditutup dulu Mas Bintang. Bagian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 ya tentang manfaat APEC bagi perekonomian di Indonesia. Tadi yang perlu Ibu garis bawahi adalah yang ekspor ya, tentang peningkatan ekspor di wilayah Asia Pasifik. Tadi Mbak Wafi ngomongnya Asia Afrika ya. Harusnya Asia Pasifik ya, itu tadi cara membaca. Oke. Jadi memang salah satu keuntungan Indonesia ikut dalam organisasi APEC adalah untuk meningkatkan ekspor kita. Karena wilayah Asia Pasifik itu sangat luas, dengan adanya pasar seluas itu, diharapkan nanti Indonesia untuk melakukan ekspor, menjual ke negara lain itu lebih mudah aksesnya, ya. Salah satunya tadi itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa sekali untuk kelompok 1. Kemudian sekarang Ibu lanjut kelompok 2, apakah sudah siap untuk kelompok 2? Siap, sudah. Oke, kelompok 2 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil di kelompok kami. Nama anggota 1 Guntoro, 2 Vera. Manfaat organisasi Uni Eropa bagi Indonesia di bidang ekonomi. Hubungan antara Indonesia dan Eropa akan memberikan dampak menguntungkan bagi Indonesia, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Dengan Uni Eropa sebagai pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia, kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari kesepakatan kemitraan ekonomi di bidang perdagangan. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ditutup dulu Mas Guntoro. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 tadi ya untuk pemaparannya. Ada satu hal yang paling menarik untuk manfaat Uni Eropa bagi ekonomi di Indonesia tadi adalah untuk menarik investor
ya asing ya dari Eropa supaya menanamkan modalnya di Indonesia. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Apakah sudah siap untuk kelompok 3? Siap sudah. Ya, silakan di-share Mbak untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan hasil kerja kelompok kami. Nama 1 Yusuf, 2 Syadza, 3 Afni. Manfaat organisasi WTO bagi Indonesia di bidang ekonomi. Manfaat WTO bagi negara berkembang adalah dapat meningkatkan kinerja khususnya bagi Indonesia, dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan negara-negara yang menjadi anggota WTO mulai menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga muncul banyak perusahaan asing yang tentu saja memberikan banyak peluang kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh negara kita. Pengoptimalan inilah yang menjadi faktor terbesar untuk Indonesia agar mampu mengembangkan sumber dayanya di dunia. Ditutup dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, luar biasa sekali tadi dari kelompok 3 ya, tentang manfaat WTO bagi perekonomian di Indonesia. Tadi yang paling menarik adalah pada saat kelompok 3 memaparkan mengenai sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan bersama kalian ya, kalian yang menyimpulkan. Apa sih yang sudah kita dapatkan di pembelajaran pada pagi hari ini? Coba yang APEC dulu ya, yang organisasi APEC, ada yang mau memberikan pendapatnya, memberikan suaranya mengenai ini ya, simpulannya tentang APEC. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Asia Pasifik Ekonomi Corporation Ya, Corporation di kawasan Asia Pasifik. Latar belakang dari APEC yaitu runtuhnya Uni Soviet dengan sistem komunisnya yang diikuti berubahnya sistem ekonomi menjadi liberal atau bebas. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Oke, itu yang APEC. Sekarang yang Uni Eropa, ada yang mau yang berani memberikan pendapatnya tentang kesimpulannya untuk Uni Eropa? Mbak siapa ya? Saya, Bu. Oke, Mbak Afni, silakan Mbak Afni. Uni Eropa, istilah lain yaitu MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan European Economic Community. Latar belakang terbentuknya Uni Eropa. Berakhirnya Perang Dunia II memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara di Eropa. Tujuan terbentuknya Uni Eropa memajukan ekonomi di kawasan Eropa. Ya, oke, terima kasih untuk Mbak Afni. Ini juga menyimak dengan baik ya. Oke, keren juga. Uni Eropa. Sekarang yang WTO terakhir. WTO, ada yang berani untuk memberikan kesimpulan untuk WTO? Silakan. Pengertian World Trade Organization yaitu badan yang mengatur perdagangan dunia. Latar belakang terbentuknya WTO pada tanggal 1 Januari 1995. WTO dibuat untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Tujuan WTO meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perdagangan bebas. Kita pun sudah menyimpulkan. Terima kasih sekali anak-anak sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kuotanya ya untuk kita mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih. Di- Audio Jungle.